Ini adalah tampilan awal dari aplikasi pembukuan UMKM. Ini adalah dashboardnya. Di sini ada informasi saldo kas, piutang usaha, persediaan, hutang usaha, dan ini ada grafik ya. Ini kita bisa lihat misalnya ini kita bisa filter datanya dinamik. Oke, ini hanya sekedar infografis saja ya. Ini penjualan per harinya, grafiknya juga. Terus kemudian laporannya adalah di sini ada neraca, ini adalah neraca, ada aktiva, ada pasiva. Terus kemudian ada rugi laba, bentuknya seperti ini. Terus kemudian ada trial balance, ada saldo awal, mutasi debit, mutasi kredit, dan saldo akhir. Terus kemudian di sini juga sudah ada saldo hutang per vendor. Terus kemudian ada saldo piutang, seperti ini bentuknya. Terus kemudian saldo persediaan atau kartu stok ya. Di sini ada saldo awal, barang masuk, barang keluar, dan saldo akhir. Ini adalah fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini. Jadi semua yang ada di sini itu sudah otomatis ya, tidak perlu nanti dari transaksi langsung menghasilkan laporan seperti ini. Baik, sekarang kita masuk tentang bagaimana cara membuat laporan seperti tadi. Nah, pada saat kita terima aplikasi ini ya, mungkin sudah ada transaksi-transaksinya seperti ini ya, sudah ada isinya maksudnya. Itu sebenarnya hanya contoh saja ya, biar lebih mudah. Jadi sebelum kita menggunakannya, kita harus hapus dulu data-datanya. Data yang harus dihapus adalah, pertama adalah transaksi pembelian. Ini yang ada di warna kuning ini kita harus hapus, seperti ini. Semua udah kosong. Terus kemudian transaksi penjualan. Transaksi penjualan juga kita harus hapus, seperti ini. Ini juga sampai dengan kosong. Terus kemudian transaksi kas juga kita harus hapus. Oke. Terus kemudian jurnal umum kalau ada, ini kebetulan jurnal umumnya adalah kosong. Nah, setelah kita hapus, kita bisa periksa di laporan. Nah, sekarang neracanya sudah kosong, rugi laba juga sudah kosong, trial balance sudah kosong, terus kemudian buku hutang kosong, buku piutang kosong, buku persediaan juga kosong. Terus kemudian kita lihat, nah di sini dashboard masih ada. Kenapa masih ada? Kita harus refresh dulu. Di sini ada tombol refresh data, cuman ini kita refreshnya manual, klik kanan terus kemudian kita refresh. Nah, karena ini pakai pivot ya, jadi transaksinya baru hilang setelah kita refresh. Ini sekarang data-datanya sudah kosong, dashboardnya kosong, terus kemudian laporannya kosong, neraca, rugi laba, trial balance, buku hutang, buku piutang, buku persediaan. Setelah kosong baru kita bisa melanjutkan ke, nah ini transaksinya sudah dikosongkan ya. Jadi kita bisa langsung mulai transaksi pembeliannya atau transaksinya ya, dimulai dari pembelian. Jadi yang perlu diisi adalah pertama adalah tanggal. Ini adalah tanggal transaksi. Ini kode transaksi, misalnya aja pembelian kredit karena kita anggap aja belum punya uang kas ya. Ini suppliernya, contoh saja. Terus ini juga nama barang, contohnya saja. Nah, kita beli 100 bit. Harga shotgunnya adalah 12.000. Ini adalah jurnal pembeliannya. Seperti ini ya cara kita inputnya.
Nah, sekarang setelah kita input, kita coba lihat laporannya apakah sudah masuk. Jadi laporan ini adalah otomatis. Nah, di sini sudah di neraca sudah ada isi sebesar 1.200.000 dan di sisi pasifa ada hutang sebesar 1.200.000 karena tadi kita ada pembelian kredit. Kita lihat di rugi laba masih kosong karena baru transaksi pembelian saja. Kita lihat di trial balance juga ada persediaan dan hutang dagang. Nah, sudah masuk ya transaksi pembeliannya. Sekarang untuk transaksi selanjutnya kita bisa isi sama seperti itu ya. Jadi tidak perlu dijual, hanya di input rekapannya seperti ini saja. Nah, itu tadi adalah cara, ini adalah transaksi pembeliannya. Sekarang kita masuk ke transaksi penjualan. Karena kan kita sudah ada beli barang, kita bisa dijual. Misalnya adalah tanggal 2 Januari, nomor invoice-nya adalah invoice 001, kode transaksinya adalah penjualan kredit ya, karena nama customernya adalah Raja Adi. Nama barangnya, karena kita baru punya satu barang yang tadi kita isi itu aja, jumlah barangnya adalah 2 biji misalnya saja, kita jual seharga 15.000 misalnya. Nah, ini adalah totalnya, sementara PPN kita kosongkan saja ya. Ini HPP-nya dihitung otomatis. Seperti itu cara isinya, hanya itu saja. Bisa di input atau bisa di copy ya. Sekarang kita lihat lagi di posisi laporannya. Apakah sudah masuk di neraca? Oke, nah di sini sudah masuk ya, ada piutang sebesar 30 juta karena kan tadi kita jualnya hanya 2 piece kali 15. Terus kemudian laba, kita sudah ada laba 6.000, dari mana kita bisa lihat di laporan laba rugi. Nah, di sini sudah ada penjualan 30.000 maksudnya, terus kemudian harga pokoknya adalah 24.000. Karena kan tadi harga belinya 12.000 ya. Kalau kita jual berarti harusnya 24.000 dan benar. Jadi di sini ada laba sebesar 6.000. Seperti itu. Oh ya, kita bisa lihat juga kartu persediaannya karena kan tadi tidak bisa beli. Kita lihat. Nah, di sini ada produk pembeliannya 100 seperti tadi pembeliannya tadi, terus kemudian ada dijual 2, jadi stoknya adalah 98. Dan ini sudah otomatis ya, itu adalah kartu stoknya. Dan kita bisa lihat juga saldo buku hutangnya, ini sudah ada. Kemudian buku piutangnya di sini juga sudah masuk, artinya semua transaksi sudah masuk ya. Kita sudah lihat satu-satu. Baik, kita, nah tadi kan kita sudah punya hutang ya sebesar 1.200.000. Itu berasal dari transaksi pembelian tadi. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan pembayaran hutang ini? Jadi pembayaran hutang itu kita dapat dari transaksi, kita lakukan dari transaksi kas. Jadi cara isinya adalah seperti ini. Misalnya tanggal 5 Januari kita melakukan transaksi kas keluar ya, karena itu kan bayar hutang. Referensinya adalah referensi itu adalah nomor dokumen, anggap saja PP 001 seperti itu. Terus kemudian laporan transaksinya tadi kan PT Mitra Andalan ya, kita punya hutang. Kode transaksinya adalah hutang usaha atau hutang dagang ya. Keterangannya bayar hutang misalnya saja. Nah, kita tadi kan punya hutang sebesar kita lihat lagi biar pasti 1.200.000. Nah, sekarang dari 1.200.000 itu kita anggap aja bayar semua ya, 1.200.000. Nah, seperti ini cara bayar hutangnya.
Nah, sekarang kita lihat apakah di hutang itu sudah terbayar. Dilihat di sini di buku hutang. Nah, di sini sudah ada ya, ada. Terus kemudian tadi kan kita juga sudah ada penjualan. Penjualannya, total penjualannya adalah 30 juta. Ini kita berasal dari transaksi penjualan yang tadi. Ini 2 kali 15.000 jadi 30.000. Jadi kita punya total piutang sebesar 30.000 kepada Adi Winata misalnya saja. Bagaimana cara ketika Pak Adi ini melunasi atau kita terima pembayaran piutang kita dari Pak Adi? Itu seperti tadi kita dari transaksi kas, misalnya saja tanggal 5 juga anggap saja ya. Nah, ini berarti transaksinya adalah kas masuk. Kas masuknya kita referensinya adalah CR02 misalnya saja. Tadi kan dalam transaksinya adalah Adi. Nah, di sini piutang dagang karena kan itu adalah transaksi pembayaran piutang. Keterangannya adalah penerimaan piutang sebesar tadi kan 30.000, anggap aja kita terima semua. Seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di laporan hutang, di buku piutang. Nah, di sini ada piutang masuk, ada penambahan piutang dan penerimaan piutang 30.000. Jadi saldonya 0, berarti sudah lunas seperti itu. Nah, itu tadi sudah kita contohkan ada transaksi kas masuk dan kas keluar dari hutang dan piutang. Sekarang bagaimana kalau kita ada kas keluar dari untuk bayar biaya misalnya tanggal 10 Januari misalnya saja kita ada kas keluar lagi, kas keluar CR0003, lawan transaksinya kosongkan saja, kode transaksinya misalnya saja kita ada bayar gaji ya, misal contohnya saja bayar gaji Agus, misalnya Agus adalah karyawan misalnya saja, jadi itu kita bayar gajinya 1.500.000 misalnya saja. Nah, di sini sudah ada saldo kasnya. Di sini saldo kasnya minus 2.470.000 karena memang ini sebenarnya nggak mungkin ya, tapi karena contoh jadi ini bisa masuk. Mestinya pertama kali anggap aja ini misalnya 1 Januari ada kas masuk dari pemilik misalnya, anggap aja karena pertama tadi kita belum pernah store modal ya, anggap aja kita setoran modal dulu. Jadi di sini ada setoran modal. Nah, di sini setoran modal. Jadi biar nggak minus maksudnya saldonya, karena kan nggak mungkin kan ada kas minus. Setoran modalnya anggap aja 50 juta gitu, untuk modal usahanya. Nah, dengan begini kan sudah nggak minus ya. Jadi mestinya ini yang dilakukan pertama tadi, tapi nggak apa-apa karena ini hanya contoh ya. Jadi kita anggap pas 1 Januari itu ada setoran modal 50 juta. Jadi dari 50 juta itu kita bisa jadikan sebagai modal usaha. Jadi seperti itu. Jadi nanti dari sini kita sudah bisa lihat laporannya, kas neracanya, terus kemudian rugi labanya, terus kemudian trial balance, terus kemudian buku hutang, saldo piutang, persediaan, seperti itu ya. Oh iya, ini pivot table-nya ini harus di refresh ya, biar datanya update ke dashboard. Ini hanya untuk keperluan reporting saja. Nah, ini dashboard dari data-data yang telah kita isi tadi. Saya rasa hanya seperti itu, cukup simple. Dan nanti kita bisa pelajari lagi, maksudnya kita bisa lihat-lihat lagi contoh-contoh transaksinya kita sudah lampirkan pada waktu pembelian.